فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang salah satu metode untuk mengetahui adalah seorang perawi, yaitu dengan apa, Ahmad? Kemasyhuran, asyuhrah. Baik, ketika dia masyhur dengan kebaikan dan masyhur dengan pujian, maka itu cukup dari sekedar ta'dil. Di antara para imam yang seperti ini contohnya siapa saja? Apa Zaid? Ahmad bin Hanbal. Yang lainnya Sufyan Ats-Tsauri. Yang lainnya Syu'bah, Sufyan bin Uyainah, Tayyib Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, dan yang lainnya, deretan yang banyak dari para imam yang masyhur dengan ketiqahan dan masyhur dengan dhabt. Tayyib. Sekarang kita masuk pada metode yang kedua. Metode syuhrah ini alhamdulillah mencapai peringkat paling tinggi. Kenapa? Karena itu lebih dari sekedar ta'dil satu atau dua orang. Sedangkan metode yang kedua, au bi ta'dilil a'immati aw itsnaini minhum lah aw wahidin 'ala sahih. Jadi adalah seorang perawi juga bisa diketahui dengan ta'dilul a'immah. Qala al-mu'alliq hafizahullah ta'ala, wa hadha ta'dilu imma an yakuna min mu'asirin qalat mujalasatuhu lah wa tamakkanat ma'rifatuhu bih. Nah, ta'dil ini kemungkinannya dari seorang mu'asir. Yang dimaksud mu'asir apa? Apa yang dimaksud mu'asir di sini, Umar? Haluk. Ada sembuh. Tayyib, mu'asir yang dimaksud yaitu orang yang sezaman dengan orang yang mau diketahui adalahnya ini. Nah, seorang yang mu'asir sezaman yang talat mujalasatuhu lah, yang lama duduk-duduk dengan orang yang mau diketahui adalahnya tadi. Kemudian wa tamakkanat ma'rifatuhu bih, dan dia betul-betul tamakkun, yaitu mengetahui dengan pengetahuan yang kokoh tentang orang yang mau ditakdil. Jadi tidak sembarang orang, alhamdulillah, baru ketemu di pasar, karena dia beli harga 5.000 beli 9.000, masya Allah ini, tekoh, ya kan? Ya tidak boleh. Karena gara-gara beli harga 5.000 dilebihkan. Tapi talat mujalasatuhu lah dan tamakkanat ma'rifatuhu bih. Jadi dia duduk lama mengetahui tayyib gaya hidupnya, mengetahui sifat-sifatnya. Wadzalika bi'tibari ahwani wa ikhtibari sirri. Di sini kemungkinan ada ya yang hilang, Pak. Sairi ini maksudnya. Fadzalika bi'tibari ahwalihi wa ikhtibari sairi. Itu jalan hidup dia. Yang demikian itu dengan apa? Memperhatikan keadaan dia dan apa? Menguji jalan hidup dia, terutama dalam
menghadapi fitnah-fitnah dan seterusnya. Wa ala niyatihi bituli taib. Kalau ada alaniyah berarti betul tadi sir. Jadi sirrihi wa alaniyatihi. Harusnya ini tidak dikoma. Nah, kembalikan seperti semula. Wa dzalika bi'tibari ahwalihi wa ikhtibari sirrihi wa alaniyatihi bituli suhbati wal mu'asyarati safaran wa hadaran wal mu'amalati ma'ah. Jadi takdil yang diberikan oleh a'immah tersebut, ya, kemungkinan dari seorang imam yang sezaman, yang lama duduk dengannya dan betul-betul kokoh pengetahuan tentang orang tersebut. Nah, takdil tersebut dengan apa? Memperhatikan keadaan dia, kemudian menguji sisi apa? Sirrihi wa alaniyatihi, yaitu apa yang tersembunyi dari dia dan apa yang nampak dari dia, dengan lamanya bersahabat taib dan bergaul baik ketika safar maupun ketika mukim. Demikian pula apa? Nah, dengan banyaknya muamalah bersama dengan orang yang mau ditakdil tadi. Nah, berarti kalau kita perhatikan akhwanillah, untuk hal yang pertama disebutkan di sini menunjukkan takdil itu datang dari orang yang betul-betul kenal. Makanya ketika kita diminta pendapat tentang seorang kalau tidak kenal betul, alhamdulillah, ya katakan tidak kenal. Atau misalnya saya ketemu sehari 2 hari dan saya lihat dalam waktu tersebut dia alal khair. Nah, diberi qaid, ya, baru ketemu sehari 2 hari, atau saya ketemu di satu majelis saja. Nah, sehingga apa? Tidak dibangun di atasnya hukum global. Karena butuh untuk takdil yang sifatnya mencakup seperti ini, afanifillah, butuh apa? Mujalasah yang panjang. Aw min mu'asirin aidan aw mutaakhirin anhu. Fayanzuru fi haditsir rawi wa usuli wa mada muwafaqatihi wa mukhalafatihi. Nah, takdilil a'immah ini yang kedua dari seorang yang sezaman juga atau yang datang belakangan. Cuman cara mengetahui adalah perawi yang mau diketahui tersebut, yang mau diteliti ini bukan berdasarkan apa? Muamalah dengannya atau mujalasah dengannya, tapi dengan memperhatikan hadis perawi tersebut. Nah, dan pokok-pokok riwayat dia, serta sejauh mana kecocokan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia dan apa? Penyelisihan hadis-hadis yang dia riwayatkan dengan hadis-hadis yang lain. Ini metode yang kedua. Nah, dari takdilul a'immah, ya, takdilul a'immah kemungkinan yang pertama tadi dengan apa? Dengan takdil seorang yang mu'asir, yang mujalasah panjang dengan dia. Yang kedua, dengan takdil mu'asir atau mutaakhir an. Tapi takdil tersebut keluar berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian hadis-hadis si rawi tadi. Kecocokannya dengan hadis yang lain dan penyelesaiannya dengan hadis yang lain. Qala al-muallim fi at-tanqil yanbaghi an yabhatha an ma'rifatil jarihi aw al-mu'addili biman jarahahu aw 'addalah. Fa inna a'immatal hadits la yaqtasiruna 'ala al-kalami fi man talat mujalasatuhum lahu wa tamakkanat ma'rifatuhum bih, bal qad yatakallamu ahaduhum fi man laqiyahu marratan wahidatan wa sami'a minhu majlisan wahidan wa fi man 'asarahu wa lam yalqahu walakinnahu balaghahu syai'un min hadithi. Nah, 2 poin tadi disebutkan oleh Imam Al-Mu'allimi dalam Tanqil, sehingga seseorang yang ingin mengetahui adalah seorang perawi,
Nah, dia mengetahui apa? Al-jarih awil mu'addil, orang yang menjarah dan orang yang mentakdil. Nah, ya. Yabhatha an ma'rifatil jarih awil mu'addil biman jarahahu aw addala. Hendaknya dia membahas tentang pengetahuan jarih atau mu'addil ini terhadap orang yang mau dia jarah atau dia ta'dil. Jadi pengetahuan sejauh mana orang yang menjarah tersebut atau orang yang mentakdil tersebut. Nah, jangan sampai misalnya seorang menjarah hanya sekedar karena kabar burung atau karena berita dari orang-orang yang tidak jelas. Demikian pula masalah takdil. Ini penting, kawan. Nah, ketika al-jarih awil mu'addil mengetahui pengetahuan yang lengkap tentang orang yang mau dia tetapkan hukum, tentunya ini lebih kuat daripada yang lain. Kenapa? Fa inna a'immatal hadits la yaktasiruna 'ala al-kalam fi man talat mujalasatuhum lah wa tamakkanat ma'rifatuhum bih. Sebab sungguhnya para a'immatul hadits tidak mencukupkan pada pembicaraan tentang orang-orang yang mujalasahnya panjang dan memang pengetahuan yang betul-betul kokoh tentang orang yang mau diketahui adalahnya. Tapi terkadang mereka, salah seorang di antara mereka berbicara pada seorang yang dia temui satu kali saja. Dan mendengar darinya satu majelis saja. Baik. Dan terkadang juga berbicara pada orang yang sezaman tapi tidak ketemu. Fi man asarahu wa lam yalqah. Dia sezaman tapi tidak ketemu. Tapi walakinnahu balaghahu syai'un min hadits, akan tapi sampai kepada dia sesuatu dari hadisnya. Ini dia bisa menetapkan hukum. Wa fi man kana qablahu bi muddah qad tamlughu mi'atus sinin idza balagha syai'un min hadithi. Dan terkadang juga seorang a'imah berbicara tentang seseorang yang zamannya akhwanifillah sebelum dia bahkan terkadang bisa mencapai jarak 100 tahun, ratusan tahun. Enggak sezaman, tapi bagaimana bisa mengetahui fulan dhaif, fulan matruk, fulan munkar? Padahal Padahal tidak sezaman. Dan kita lihat banyak dari para imam menghukumi demikian, ya. Tapi menghukuminya bukan sembarangan. Mereka mampu menghukumi perawi-perawi tersebut idza balaghahu syai'un min hadithi, apabila sampai kepada kita sesuatu dari hadisnya. Jadi mereka melihat hadis-hadis dari perawi yang mau dihukumi tadi. Wa minhum man yujawizu dzalik. Dan di antara mereka ada yang membolehkan yang demikian itu. Jadi tidak dipersyaratkan harus mujalasah. Fa Ibnu Hibban qad yadhkuru fi thiqat man yajidul Bukhari sammahu fi tarikhihi minal qudama'i wa illam ya'rif ma rawa wa amman rawa wa man rawa anhu. Dan Ibnu Hibban telah menyebutkan dalam, atau terkadang menyebutkan dalam thiqat, seorang yang dia mendapat Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikhnya dari kalangan qudama, yaitu orang-orang terdahulu. Di dalam tarikh disebutkan oleh Imam Bukhari keadaannya wa ilam ya'rif ma rawa, walaupun dia tidak tahu apa yang dia riwayatkan, wa aman rawa, dan dari siapa dia meriwayatkan, wa man rawa anhu, dan siapa orang yang meriwayatkan darinya. Walakin Ibnu Hibban yushaddidu wa rubbama ta'annata fi man
wujida fi riwayatihi mastunkira wa in kana ar-rajulu ma'rufan mukthira. Akan tapi Ibnu Hibban dia mutasyaddid, terkadang bersikap keras, ya syaddid, terkadang bersifat keras, dan bahkan mempersulit pada orang-orang yang dia dapati pada riwayatnya sesuatu yang diingkari. Walaupun perawi tersebut ikhwanifillah seorang yang ma'ruf, dikenal, dan seorang yang mukthir, yaitu banyak meriwayatkan hadis. Ini metode Ibnu Hibban. Wal ijli qaribun minhu fi tawthiqil majahil minal qudama. Dan ijli hampir sama dengan Ibnu Hibban dalam mensiqahkan orang-orang yang majhul dari kalangan qudama, orang-orang yang terdahulu zamannya. Fakadzalika Ibnu Sa'din wa Ibnu Ma'in wan Nasa'i wa akharun. Ghairuhuma. Demikian pula Ibnu Sa'd, Ibnu Ma'in dan Nasa'i serta yang lain selain keduanya. Ghairuhuma, selain siapa maksudnya? Wal akharuna ghairuhuma. Siapa? Ibnu Hibban dan Ijli. Selain Ibnu Hibban dan Ijli, yang mereka dikenal bermudah-mudahan ya Qanifillah dalam memberikan tauthik atau istilahnya ta'dil sama. Yuwathiquna man kana minat tabi'in aw atba'ihim idza wajadu riwayat ahadihim mustaqimah. Mereka mensiqahkan orang-orang dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in, padahal jaraknya jauh dengan zaman mereka. Kapan mereka mensiqahkannya? Apabila mereka mendapati pada riwayat salah seorang di antara mereka itu mustaqimah, riwayatnya lurus. Bi an yakuna lahu fi ma yarwi mutabi'un aw syahid. Riwayatnya lurus di mana pada apa yang dia riwayatkan tersebut ada mutabi' atau syahid, ada mutaba'ah dan yang menjadi penguat. Jadi pada poin yang pertama ini, kesimpulannya alhamdulillah bahwasanya ta'dilul a'immah bisa dari dua bentuk. Yang pertama, ta'dil dari seorang imam yang memang sezaman dan mujalasah lama, dan ini tentunya ta'dil yang kuat. Kenapa? Orang yang mentakdil betul-betul paham. Yang kedua, ta'dil dari orang yang sezaman atau yang datang belakangan, walaupun dia tidak mujalasah, tapi metode dia mentakdil dengan melihat hadis-hadis orang yang mau dihukumi tadi. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para a'imah. Kemudian awithnaini minhum lah, atau ta'dil dari dua orang di kalangan a'immah untuk orang tersebut. Hakahul Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani an aktsaril fuqaha min ahli al-Madinati wa ghairihim, li'anna at-tazkiyata sifatun fatahtaju fi thubutiha ila adlaini karrushdi wal kafa'ati wa ghairihima. Wa qiyasan ala syahidi bin nisbah lima huwal murajjih biha inda Syafi'iyah. Wal Malikiyah, bal huwa qaulu Muhammad ibn al-Hasan wa ikhtarahu at-Tahawi. Baik. Untuk dua orang di kalangan para imam ini dihikayatkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dari kebanyakan para fuqaha ahli Madinah dan yang lainnya, dengan alasan karena tazkiyah itu merupakan sifat, sehingga butuh untuk menetapkannya, ya, dia itu memiliki adalah dua orang yang adil. Taib, seperti persaksian ar-rushd, persaksian kafa'ah dan yang lainnya, dan dikiaskan atas seorang saksi, ya, atas saksi, berdasarkan perkara yang dirajihkan, berarti
binisbah lima huwa. Nah, bagus jadikan isim maf'ul ini. Wa qiyasan 'ala syahidi binisbati lima huwal murajjah fiha inda Syafi'iyah wal Malikiyah. Nah, dilihat dari sisi apa? Pendapat yang dirojihkan di sisi Syafi'iyah dan Malikiyah. Nah, bahwasanya Syafi'iyah dan Malikiyah mempersyaratkan apa? 2 saksi. Nah, bahkan ini juga pendapat Muhammad bin Hasan. Dari kalangan siapa Muhammad bin Hasan? Kalangan Hanafiyah. Nah, sahibu Abi Hanifah. Demikian pula waqtarahu Tahawi. Nah, Tahawi dari kalangan siapa? Kalangan siapa Arin? Kalangan siapa Bang Umar? Tahawi Hanafiyah, di akhir hidupnya dia Hanafiyah. Kisahnya masyhur, dia apa? Mangkel dengan siapa? Pamannya Muzani, ya tidak? Ketika dikatakan mithluka la ya'ti bisyai', orang seperti kamu itu tidak akan bisa mendatangkan sesuatu apapun. Awalnya berguru pada sang paman Imam Muzani. Imam Muzani dari tokoh kalangan apa? Syafi'iyah. Bahkan kitab beliau Mukhtasar Muzani merupakan rujukan utama mazhab Syafi'iyah. Tapi ya kadang seorang paman ketika mengajari keponakannya mungkin keras. Nah, dan suatu kali dihardik Tahawi kecil ini, akhirnya marah. Nah, dan keluar dari mazhab Syafi'iyah kemudian pergi. Nah, ingin menunjukkan bahwasanya aku bisa. Baik, akhirnya menjadi imam di kalangan Hanafiyah. Ya, dia berganti mazhab dengan mazhab Hanafi dan menjadi imam. Sampai mengatakan, nah, seandainya Muzani masih hidup, tentu dia harus membayar kafarah. Di sini terkadang ikhwanifillah hardikan menjadi penyemangat. Nah, ini bagus. Tapi terkadang seorang dihardik menjadi ngelokro, ya. Dihardik, dikerasi, jadinya semangat. Nah, ini metode yang kedua, yaitu dengan ta'dil dari apa? 2 orang dari kalangan a'immah. Kalau yang pertama tadi ta'dilul a'immah berarti apa? Jamak, ya tidak? Nah, 3 ke atas. Atau 2 saja dari kalangan mereka. Yang ini merupakan pendapat kebanyakan para fuqaha. Atau bahkan ikhwanifillah wahidin ala sahih. Atau bahkan cukup 1 saja seorang dari kalangan a'immah menurut pendapat yang sahih. Nah, bikhilafi syahid, berbeda dengan permasalahan saksi. Fasahihu adamul iktifa bihi fihi bidun itsnaini. Berbeda dengan syahid, sebab yang sahih tidak boleh mencukupkan pada perkara tersebut dengan jumlah saksi yang kurang dari 2. Kenapa? Li'annahu in kana al-muzakki lirawi naqilan an ghairihi fa huwa min jumlatil akhbar. Sebab apabila al-muzakki, orang yang mentazkiyah untuk perawi, itu menukilkan dari orang lain, maka itu masuk kategori apa? Khabar, ya tidak? Karena dia menukilkan. Au kana istihadan min qibali nafsihi fa huwa bimanzilatil hakim. Atau apabila dia beristihad dalam menetapkan tazkiyah tersebut, istihad dari diri sendiri, maka dia kedudukannya seperti hakim. Wa fil halaini la yushtaratu al-adad. Dan pada kedua keadaan ini tidak dipersyaratkan jumlah. Paham? Jadi cukup ikhwanifillah ta'dil dari seorang a'immah saja, berbeda dengan saksi. Karena saksi ikhwanifillah dipersyaratkan tidak boleh kurang dari
dari dua. Adapun di sini maka walaupun satu boleh. Kenapa? Karena seorang yang mentazkiyah, kalau itu dia mengkhabarkan dari a'imah yang lain, maka berarti masuknya bab apa? Bab pengkhabaran, ya tidak? Pengkhabaran diterima dari seorang, ya, dari satu orang saja, ya tidak? Khabar wahid itu diterima. Nah, atau kemungkinannya itu adalah ijtihad dia yang menetapkan hukum perawi ini dhaif, perawi ini thiqah. Nah, kalau dari sisi ini berarti dia seorang mujtahid, kedudukannya seperti hakim, tidak dibutuhkan dua orang hakim. Paham? Wal farqu bainahuma dzikul amri fi syahadah likauniha fil huquqil khassah allati yumkinu at-tarafu fiha wa hiya mahallul aghradi bi khilafir riwayah. Dan perbedaan antara keduanya, kenapa dalam permasalahan syahid harus dua orang atau lebih, sedangkan pada masalah tazkiyah itu cukup satu orang, dikarenakan sempitnya perkara pada permasalahan syahadah, persaksian. Sebab masalah syahadah itu khusus pada hak-hak yang mungkin untuk diangkat perkaranya. Sehingga yang namanya berhubungan dengan hak biasanya apa? Mahallul aghrad, yaitu disitulah tempat apa? Tujuan-tujuan yang berbeda-beda, punya tendensi sendiri-sendiri. Nah, ingin memiliki barang padahal bukan miliknya, ingin menjatuhkan jabatan dari orang yang merupakan lawan perkaranya misalnya, dan seterusnya. Ini kalau apa? Kalau pada perkara syahadah. Bikhilafir riwayah, berbeda dengan masalah riwayat. Kenapa? Fa innaha bi syai'in 'amin linnas ghaliban la tarafa'a fi. Dikarenakan riwayat itu pada perkara yang umum, mencakup manusia, dan biasanya tidak apa? Tidak ada tarafa, yaitu tidak saling mengangkat perkaranya kepada hakim. Masalah periwayatan biasanya tidak diperselisihkan di pengadilan, tidak diangkat kepada hakim, sehingga bukan masalah saksi di sini, tapi di sini adalah masalah apa? Naqil al-akhbar atau apa? Mujtahid. Paham di sini sisi perbedaan antara syahid dan apa? Dan ta'dil atau tazkiyah. Wa nahwuhu qaul ibn Abdissalam, qaul ibn Abdissalam al-ghalib minal muslimin mahabatul kadhibi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dominan dari kaum muslimin adalah keengganan untuk berbuat dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, segan untuk mereka berdusta atas nama Nabi. Bi khilafi syahadati zur, berbeda dengan saksi palsu. Kalau persaksian palsu, wali annahu qad yanfaridu bil hadithi wahid, falau lam yaqbal lafatatil maslahah bi khilafi fawati haqqin wahidin fil muhakamat, wali anna bainan nasi ihnan wa adawatin tahmiluhum ala syahadati zur bi khilafi riwayah. Jadi mayoritas manusia tentunya segan untuk berdusta atas nama Nabi. Berbeda dengan saksi palsu. Kenapa? Karena terkadang seseorang ikhwanifillah yang meriwayatkan hadis tersebut, dia bersendirian dengan satu hadis. Kenapa dia meriwayatkan? Ya karena dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau lam yuqbal lafatatil maslahah. Seandainya tidak diterima riwayat dari satu orang ini padahal dia seorang yang thiqah, maka akan hilang maslahah. Kenapa? Karena terkadang datang dari satu jalur saja. Berbeda dengan hilangnya satu hak dalam permasalahan pengadilan. Kalau masalah pengadilan paling hak pribadi saja. Dan dikarenakan di antara manusia itu biasanya ada apa? Ada persengketaan, ada permusuhan yang menjadikan mereka bersaksi palsu. Berbeda dengan riwayat. Riwayat untuk apa? Seorang
mempersaksikan dengan sesuatu yang palsu. Ala anna ba'dahum ikhtara al-iktifa'a bil wahid fil babaini ma'an. Bersamaan dengan sebagian mereka, sebagian fuqaha memilih mencukupkan dengan satu pada kedua bab ini, yaitu bab syahid war rawi ma'asitna'in fi syahadah, bersamaan dengan pengecualian pada permasalahan syahadah, persaksian. Jadi metode yang kedua adalah dengan ta'dilul a'immah, dan yang rajih cukup satu orang a'immah apabila memang dia memenuhi dua kriteria tadi, yaitu seorang yang mujalasah lama atau dengan melihat, mengecek hadis-hadisnya. Baik, barakallahu fiikum. Ini dulu diingat-ingat. Nah, saya bihadza walhamdulillah.